tentang perkembangan harga konsumen yang kita sebut dengan inflasi, kemudian yang kedua adalah perkembangan nilai tukar petani, yang ketiga adalah perkembangan pariwisata, dan keempat adalah pengembangan transportasi. Baik, yang pertama adalah perkembangan indeks harga konsumen atau IHK September 2022. Bapak Ibu, para pemirsa dan rekan-rekan media, pemerintah sudah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi berlaku sejak 3 September 2022. Hal ini tentu berimbas terhadap inflasi di Kepulauan Riau. Pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,08 di Kota Batam, kemudian 0,92 di Tanjung Pinang. Sehingga secara keseluruhan inflasi yang terjadi gabungan dari dua kota inflasi ini di Kepulauan Riau menjadi 1,06. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat inflasi tahun kalender di Kota Batam itu sudah mencapai 5,01, kemudian di Tanjung Pinang itu 4,02, secara gabungan menjadi 4,96. Kemudian kalau kita lihat inflasi September year on year, di Batam itu adalah sudah mencapai 6,87 dan Tanjung Pinang juga sudah mencapai 6,12 sehingga gabungannya menjadi 6,79 untuk Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita lihat, kita bandingkan kota-kota inflasi yang ada di Sumatera, ada 24 kota di Sumatera, Batam menduduki peringkat 10 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Dan kemudian Tanjung Pinang menduduki peringkat 16 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera. Tertinggi itu berada di Kota Bukit Tinggi dengan inflasi yang sebesar 1,87% dan yang terendah itu terjadi di Kota Sibolga dengan inflasi 0,33%. Kemudian kalau kita lihat, adapun inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi 6,98 karena memang kita tahu bahwa dampak kenaikan BBM itu tentunya akan langsung mempengaruhi kenaikan harga yang terjadi di kelompok transportasi. Kemudian diikuti dari kelompok pendidikan yang sebesar 1,46, kemudian kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga inflasi sebesar 0,32. Dan makanan, minuman, dan tembakau yang memang yang di awal kita khawatirkan akan terjadi inflasi tinggi ternyata bisa teredam dengan inflasi 0,28. Dan kondisi ini pun memberikan andil 0,08. Dan andil tertinggi memang kita bisa lihat adalah dari kelompok transportasi yang sebesar 0,88. Kemudian selain itu adalah ada kelompok yang mengalami deflasi terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki dengan deflasi 0,26, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi 0,34. Nah, kondisi memang adalah karena kondisi yang terjadi pada Kota Tanjung Pinang dengan inflasi di bulan September itu sebesar 0,92 dan terbesar memang masih berasal dari kelompok transportasi sebesar 7,06. Kemudian kalau kita lihat pendidikan juga memberikan inflasi tertinggi kedua setelah transportasi dengan inflasi 2,29. Kemudian inflasi yang terjadi juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 0,06. Kemudian juga dari kelompok kesehatan 0,05, kemudian dari kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran 0,33. Dan memang ada untuk Tanjung Pinang ada 3 kelompok yang mengalami deflasi. Yang pertama terjadi dari perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan deflasi sebesar 0,33. Kemudian diikuti dengan informasi komunikasi dan jasa keuangan dengan inflasi deflasi 0,42. Dan diikuti dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan deflasi sebesar 0,41. Dari kondisi inflasi yang terjadi, ada 10 komoditas yang mempunyai andil inflasi terbesar di Kepulauan Riau, gabungan dari Batam dan Tanjung Pinang. Yang pertama adalah tentunya dari bensin.
yang mengalami inflasi sebesar 24,42%. Kemudian diikuti dari perguruan tinggi juga mengalami kenaikan 5,32%, dan juga ternyata sebagian besar berasal dari kelompok sayur-sayuran, yaitu dari kangkung ada kenaikan harga sampai 26,90%, kemudian dari bayam ada kenaikan harga 20,69%, sawi hijau 34,57%, dan kemudian diikuti juga kenaikan pada daging ayam ras 1,49%. Selain itu, tentunya angkutan laut juga meningkat 9,42%, dan rokok kretek filter juga mengalami kenaikan 1,97%, kemudian diikuti oleh susu bubuk balita dengan kenaikan 2,40%, dan tentunya ternyata juga sabun deterjen juga mengalami kenaikan 2,77%. Dan sebaliknya, ada 10 komoditas yang kita catat mengalami deflasi, dan ada 10 terbesar, yaitu berasal dari angkutan udara yang mengalami deflasi 5,26%, cabai merah yang biasanya kita takutkan akan sebagai pemicu inflasi, namun di bulan September ini ternyata mengalami deflasi 4,48%, cabai rawit deflasi 16,81%, dan juga komoditi beras mengalami deflasi 1,48%, emas perhiasan mengalami deflasi 2,29%, minyak goreng 1,23%, ketimun mengalami deflasi 25,37%, telur ayam ras juga ternyata mengalami deflasi 1,88%, cabai hijau deflasi 16,23%, dan tomat 8,27%. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata untuk bulan ini dampak kenaikan BBM terhadap komoditi-komoditi